Tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar dan mengalaminya. Katakan sama-sama, 2, 3. Mengenal Tuhan dengan benar dan mengalaminya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh ya. Kalau orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti dia mengalami Tuhan setiap saat. Artinya gini loh Bapak Ibu, mengalami Tuhan itu enggak musiman gitu loh. Ada orang hanya bisa mengalami Tuhan di hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, betul? Ada orang bisa merasakan kehadiran Tuhan hanya pas ibadah saja, betul. Kenapa saudara merasakan Tuhan di tengah-tengah ibadah? Karena memang Tuhan hadir di sini. Katakan amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi sangat disayangkan kalau Tuhan itu hanya bisa kita alami di tengah-tengah ibadah saja. Kalau memang betul Tuhan bisa kita alami di tengah-tengah ibadah, mari buatlah ibadah di setiap di mana engkau berada. Waktu ada di mobil juga engkau beribadah. Beribadah enggak mesti seperti ini. Di mobil saudara, hari-hari ini lebih banyaklah putar lagu-lagu rohani. Saya pesan, jangan lebih banyak lagu-lagu dunia. Putarlah lagu-lagu yang membangun iman saudara. Di rumah Bapak Ibu juga, putarlah lagu-lagu rohani. Lagu-lagu yang menyenangkan Tuhan, yang membangun kita. Sebab lagu-lagu yang kita nyanyikan itu berbicara kualitas hidup kita. Saya juga minta kepada saudara, setiap kita, para pelayan Tuhan, hati-hati membuat status kita di dalam Facebook kita, di dalam Instagram kita tentang lagu-lagu. Kadang maaf, kita buat pelayanan kita, tapi lagunya lagu sekuler. Ini sangat disayangkan. Saya rindu setiap kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu enggak musiman, tapi setiap saat kita mengalami Tuhan. Katakan amin. Nah, orang yang mengenal Tuhan pasti mengalami dia dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku, orang yang mengenal Tuhan belum tentu mengalaminya. Tapi seharusnya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti mengalaminya, pasti mengalaminya. Asal kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah, hari ini kita coba belajar dari satu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, membuat sejarah di Alkitab, bahkan dia paling banyak di Alkitab, namanya Rasul Paulus. Kita tahu Paulus itu, sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Saulus berbicara Kristen masa lalu, Paulus berbicara Kristen sekarang dan akan datang. Kristen yang benar itu selalu memulai dari sekarang dan akan datang. Jangan terlampau sering mengingat hal-hal yang dulu. Betul ya? Itu Kristen Saulus. Saulus sebelum dia bertobat, betapa jahatnya dia. Dia adalah penganiaya orang Kristen. Gereja banyak dihabiskan sama dia. Hamba-hamba Tuhan banyak dianiaya. Kalau Paulus datang di dalam satu ibadah, orang pasti takut. Itu preman luar biasa. Tetapi saking sayangnya Tuhan kepada Saulus pada waktu itu, lalu dalam sebuah perjalanan, lalu dia berjumpa dengan Tuhan. Ada satu cahaya itu adalah kehadiran Tuhan dalam diri Saulus. Lalu Saulus menjadi buta. Lalu Tuhan juga yang mencelikkan mata dia. Intinya, sesudah Paulus mengalami Tuhan, Paulus menjadi radikal. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia pasti radikal. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti dahsyat. Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan, tetapi dia juga seorang pengusaha yang sangat kaya. Di tempat ini ada orang pengusaha, tapi dia seorang pengusaha tenda, tapi seluruh dari hasil omset dari hasil perusahaannya banyak dipakai untuk penginjilan. Terbukti di benua Asia, di benua Eropa, di benua Amerika, di benua Afrika, itu banyak penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau zaman dulu melakukan sebuah penginjilan itu bukan naik pesawat Bapak Ibu. Hanya melalui armadanya itu apalah? Laut. Berkali-kali kapalnya Paulus itu yang dipakai untuk penginjilan, mau karam. Makanya pernah ditulis dalam Filipi 1 ayat 21 yang bunyinya begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan.
Kematian sesungguhnya Bapak Ibu sebuah kerugian, tetapi Paulus membuat statement seperti ini di dalam hidupnya. Karena Paulus berkali-kali hampir mati di dalam pemberitaan Injil. Akhirnya dia pasrah, ya sudahlah, kalau memang mati, ya pasti matilah. Yang penting matinya saya di dalam Tuhan. Yang paling penting kita ini suatu saat dipanggil Tuhan, kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang radikal. Makanya Paulus di situ dia bertobat, dia menulis satu keinginan hatinya di dalam Filipi 3 ayat 10. Lalu Paulus berkata seperti ini, kita baca sama-sama, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tepuk tangan buat firman-Nya. Katakan amin. Apa yang dikatakan Paulus sesudah dia mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Yang ku kehendaki. Dia sebagai seorang pengusaha. Adakah di antara Bapak Ibu di sini pengusaha? Enggak mesti pengusaha punya pabrik, enggak. Mungkin juga pengusaha, mungkin jualan di pasar Angsoduo. Anda hanya jualan. Anda mungkin punya kios-kios kecil, jual pulsa dan segala macam, Anda juga pengusaha. Pengusaha itu enggak mesti besar-besar Bapak Ibu. Arti pengusaha adalah ada yang diusahakan. Katakan amin. Apa sih pekerjaan kita? Paulus seorang yang sibuk dengan bisnisnya, tetapi dia sebagai seorang pengusaha. Mari para pengusaha, engkau punya ladang sawit. Jangan fokus kepada hal itu. Mari kita pelajari, kita ikutin teladan daripada Paulus. Salah satu di Alkitab yang berani berkata, ikutilah teladanku, itu hanya Paulus. Dia berani berkata, ikutin teladanku. Padahal dia masih manusia biasa. Di saat dia mengenal Tuhan menjadi radikal, lalu Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kita harus berkata setiap saat dalam hidup kita, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia. Di tengah-tengah usahaku, aku tetap memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah sekolahku, aku tetap memuliakan nama Tuhan. Aku punya kerinduan di kampusku, nama Tuhan ditinggikan. Bukan kita pembuat onar di kampus. Makanya anak Tuhan gak perlu demo. Kalau saya lihat orang Kristen demo, itu bukan anak Tuhan. Demo itu adalah sesuatu yang tidak puas. Makanya dia marah. Orang Kristen itu harus membawa damai. Bukan demo Bapak Ibu. Kita harus radikal. Kalau nggak ada demo-demo, saya rasa polisi juga lebih tenang. Betul Pak Polisi? Mereka kerja keras. Jemaat kita banyak yang polisi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tetapi cara kita, perhatikan, cara kita mengenal Tuhan harus berubah. Banyak orang mengenal Tuhan hanya pengen mencari berkat-Nya. Ada apa di tangan Tuhan? Jangan kita bangun pengenalan kita dengan Tuhan hanya untuk mencari berkat. Jangan kita bangun pengenalan kita dengan Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang bisa menguntungkan bagi kita. Sedangkan Alkitab berkata, yang ku kehendaki, kata Paulus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di balik penderitaan Yesus ada kemuliaan. Di balik salib ada kemuliaan. Oleh karena saliblah kita bisa duduk pakai baju bagus, bisa beribadah dengan baik. Tidak selama-lamanya kita menderita, katakan amin. Tapi di tengah-tengah penderitaan pasti ada kemuliaan. Biasanya habis mendung yang begitu gelap, kita percaya dan kita sepakati bentar lagi hujan. Kita sudah tahu itu. Enggak selama-lamanya Bapak Ibu kita di bawah. Karena Tuhan ciptakan kita bukan untuk di bawah, untuk naik. Tetapi yoyo itu dilempar dulu ke bawah, pak, baru dia bisa naik begini. Kalau saudara mau di tahun 2023, take me higher, angkat aku lebih tinggi Tuhan, kuncinya. Minta juga, jangan kaget kalau tahun ini kita banyak direndahkan oleh Tuhan.
Melalui orang-orang di sekeliling kita. Prosesnya itu dengan orang-orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Suami istri ada gesekan. Sesama pelayan Tuhan di gereja ini ada gesekan. Itu alkitabiah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa? Sesamanya. Itu alkitabiah. Saya udah putuskan dengan bulat di hati saya, tidak akan pernah mau saya tersinggung dan tersita tenaga saya dengan orang-orang mengecewakan saya. Kalau ada orang menyakiti saya, ada orang mengecewakan saya, saatnya saya harus mempraktekkan firman untuk mengampuni dia. Karena Rinaldo juga sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau saya diampuni Tuhan, saya pun harus lakukan itu kepada siapapun tanpa pandang status. Kalau semua orang memiliki paradigma seperti ini, kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di kota ini. Gereja itu punya power. Jangan sampai Bapak Ibu rajin beribadah, tetapi dicap orang di kantor, ibadah sih kau rajin, tapi tingkah lakumu mengerikan. Ini udah malu Bapak Ibu. Kamu melayani, tetapi hidupmu gak benar. Uang aja gak bisa kau kelola dengan baik. Gak bisa Bapak Ibu. Jadi mari kita mengenal Tuhan itu, jangan mau berkatnya saja. Bangunlah pengenalan kita dengan Tuhan supaya kita mengalami Tuhan juga atas dasar penderitaannya. Apa sih penderitaannya? Ya kalau terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, mungkin bisnismu lagi diproses, mungkin anakmu juga sedang diproses, mungkin juga rumah tanggamu sedang diproses, mungkin juga kesehatanmu sedang diproses. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Waktu Yesus ditampar, diludahi, ditendang, berkali-kali dia jatuh, udah jatuh ditimpa salib lagi. Dia tetap bangkit Bapak Ibu. Karena Tuhan punya target harus sampai di Golgota. Jadi ikut Tuhan itu ada tujuan. Yesus melakukan itu, walaupun dia kesakitan merasakan penderitaan itu, padahal kita yang berbuat dosa, tapi Yesus tetap fokus dengan apa yang sudah dibuat. Sampai dia sampai di Golgota. Oleh karena saliblah kita diselamatkan. Jadi ngikut Tuhan kalau ada Anda menderita, ada masalah dalam rumah tanggamu. Jangan mundur. Masalah akan membuat Anda semakin kuat. Semakin saya mengenal pasangan saya, istri saya. 23 tahun saya sudah menikah dengan istri saya. Semakin saya dekat dengan dia, face to face, makin saya tahu kekurangan dia. Semakin tahu kekurangan dia, makin jatuh cinta gua sama dia. Waktu saya bisa menerima kekurangannya, dia juga menerima kekurangan saya. Itulah namanya kasih. Boleh main DG Bapak Ibu? Para pemusik yang luar biasa. Kasih itu lemah lembut. Semua yuk. Sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Sama-sama, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kembali kepada yang tadi, yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal dia. Coba ya, mulai hari ini lebih lagi, walaupun sudah kita lakukan, saya minta kita lebih lagi, katakan lebih lagi. Setiap kita bangun pagi, katakan sama Tuhan, Tuhan yang aku kehendaki, aku mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Semakin kita pengen mengenal Tuhan, lalu banyak tantangan. Seperti Yesus mau sampai di Bukit Golgota, banyak tantangan enggak? Banyak Bapak Ibu, banyak sekali tantangannya. Sampai-sampai dia kehabisan tenaga. Sampai-sampai dia, karena dia manusia juga pada waktu itu, betul enggak? Dia enggak mampu lagi mengangkat salib itu. Lalu ada Simon orang Kirene, turis dari Persia.
yang ditunjuk, dipilih untuk membantu dia. Karena dia udah kehabisan tenaga. Dalam keadaan dia udah tergopoh-gopoh jalan. Tubuhnya udah hancur. Udah remuk semua. Bahkan dikatakan di Alkitab tidak menyerupai manusia lagi. Tetapi karena dia punya satu tujuan. Di dalam ketidakmampuannya dia memanggil Father, Bapa, Bapa. Sampai-sampai Yesus pernah bilang gini, Bapa, kalau boleh apa? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi dia mengakhiri, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Boleh juga kita ikutin Yesus, Bapa, kalau boleh saya tak usah ada masalah. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu. Ya sudah, kalau dalam hidup kita sehari-hari, ada orang-orang yang menggesek kita, menekan kita. Itu maksud Tuhan ada, supaya kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lihat nih, di mana aku, yaitu Paulus, di mana setiap kita menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa dengan Tuhan. Ada satu lagu berkata begini, ayo, come on, musik aktif. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Coba kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yang ku rindukan hanya kau Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku. Katakan yang ku dambakan menjadi seperti kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Yang rindu angkat tangan kita, jadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Indah sekali lagunya Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi serupa dengan dia Bapak Ibu, mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, jangan hanya mau berkatnya saja, tapi teladanilah juga penderitaannya. Supaya kita menjadi serupa dalam perkataan. Mau Bapak Ibu menjadi serupa dengan perkataannya? Kalau saudara disakitin orang lewat mulut orang itu, jangan kembali mulut kita menyakiti dia. Waktu orang kata-katain kita, lalu yang keluar dari mulut kita sebagai balasan adalah memberkati dia. Engkau menjadi serupa dengan dia. Jadi kalau orang lain juga memfitnah kita, lalu kembali Anda membuat persepakatan untuk memfitnah, kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi waktu ada orang dengan mulutnya yang jahat, mungkin memprediksi bahkan meramalkan kau pasti hancur. Lalu kau dengar perkataan itu membuat kita kesal. Waktunya kita bersekutu dalam penderitaannya. Lalu kau angkat tanganmu, kau pegang mulutmu. Lalu kau bilang, Tuhan, kalau mulut orang itu memfitnah saya, kau taruh tangan di bibir kita. Bibirku memegahkan namamu. Aku berkati dia. Waktu kita memberkati orang yang menyakiti kita, berarti kita menjadi serupa dalam perkataannya.
Itulah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan menjadi serupa dalam perkataan, pikiran, mindset. Banyak orang gagal hanya karena pikiran. Kenapa pembuluh darah bisa pecah? Karena dia memikirkan yang tidak patut dipikirkan. Yang Tuhan suruh pikirkan dalam Filipi 4 ayat 8 adalah, pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan lain-lainnya. Itulah yang harus kita pikirkan. Jangan pikirkan lagi mulai hari ini kekurangan orang lain, kekurangan orang-orang yang mengkhianati kita. Pikirkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dalam Kolose 3 ayat 1 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jangan kita isi pikiran kita yang sebesar bakpao dengan hal-hal yang gak perlu. Lalu Anda tiap hari sakit-sakitan. Migren lah, per-3 lah, per-4 lah, per-5 lah. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Yesus selalu memikirkan kita. Karena dia memikirkan kita di sorga, makanya dia turun ke dunia. Itu yang dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh jemaat di tempat ini. Sehingga Yesus memberikan, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya kita enggak ada yang binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Katakan terima kasih Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Lebih dahsyat. Wow, ini keren Bapak Ibu. Jadi mengenal Tuhan itu luar biasa. Jadi kata mengenal bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan. Jadi kata mengenal bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Next bahannya. Iya. Kata mengenal bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Saya tahu, Bapak Ibu sudah tahu tentang Tuhan. Jangankan kita. Lucifer itu komandannya iblis, betul enggak? Saya mau nanya, Lucifer tahu enggak tentang Tuhan? Coba yang kencang. Yang keras lah. Kalau kita hanya tahu saja Tuhan tapi kita enggak alami, apa bedanya kita dengan dia sebenarnya? Maaf ya. Jadi hati-hati ya. Iblis itu tahu tentang Tuhan, makanya dia menyerupai. Iblis itu hanya jago menjiplak, hanya nyontoh. Itu iblis. Dia tahu, gimana Lucifer enggak tahu, orang dia lama di surga. Kan dulu di surga dia pemimpin pujian. Luar biasa. Jadi kita mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Tapi mengenal Tuhan itu merupakan apa? Suatu hubungan yang intim. Mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, hubungan kita harus intim dengan Dia. Kan Tuhan mau kita mengenal Dia dan mengalaminya. Mengenal merupakan suatu hubungan yang intim. Kalau seseorang intim yang nggak bisa jauh, betul ya? Ciuman dengan kiss biasa dari Papua, pakai handphone. Gini kepada orang yang kita cintai, betul enggak? Tapi kalau mau intim harus berpelukan. Bagaimana bisa orang berpelukan kalau dari jauh? Kasihan banget itu ya. Pengen peluk tapi nggak bisa, hanya lewat video call. Anda dan kita semua jangan membangun hubungan dengan Tuhan hanya lewat video. Makanya kalau masih ada orang menikmati ibadah online sekarang, itu menyedihkan. Berarti dia menginginkan lagi ada COVID. Masih ada orang menikmati ibadah online, kenapa nggak ibadah online? Memang dia online tapi dengan yang lain, dengan yang lain, itu artinya. Masih hari gini masih ada orang menikmati ibadah online. Memang dia sudah padam. Berarti dia menginginkan perlu lagi COVID terjadi. Membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak hanya sekedar mengenal, tapi lebih intim lagi. Intim itu berarti apa? Dekat. Suami istri kalau mau intim, itu harus dekat. Maaf, saya tidak ada maksud menyinggung sedikit pun. Tidak baik sebenarnya suami istri berjauhan. Saya ulang kembali. Kalau suami istri terlampau sering berjauhan, ini berbahaya. Ini berbahaya. Yang benar itu suami istri itu harus dekat. Tapi seandainya pun ada berjauhan, jangan tertuduh. Minta sama Tuhan,
Jadilah kita menjadi istri yang suka berdoa supaya di tempat yang jauh dia tetap setia dengan Tuhan. Karena orang yang setia dengan Tuhan pasti setia dengan pasangannya. Kenapa orang bisa selingkuh? Karena enggak setia dengan Tuhan. Waktu kita setia dengan Tuhan, maka roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Walaupun banyak godaan menggoda kita, tapi kita tahu itu bukan mukrimnya. Setialah dengan pasanganmu, bukan dengan yang lain. Tetapi kalau sampai hari ini memang karena situasi kondisi ya tidak apa-apa. Tapi minta sama Tuhan, sepakat, ayo Pak, ayo Mah, kita minta pekerjaan yang terbaik untuk kita. Harus begitu. Karena mengenal itu adalah merupakan suatu hubungan yang intim, benar dengan Tuhan. Secara otomatis disertai dengan apa? Yang keras. Pengalaman pribadi. Bagaimana orang bisa mendapatkan pengalaman karena nggak pernah bersama? Saya rindu jemaat di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dengar, suara Tuhan bisa didengar, yaitu rema. Tuhan bisikan ke telinga kita, itu bukan jarak jauh, tapi jarak dekat. Lihat kalau orang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta, apalagi lagi cintanya itu lagi luar biasa. Dibisikkan ke telinganya, dekat nih. I love you. Aku sayang kau. Apa. Padahal sudah kuat kan? Udah kuat ya. Apa. Dedek enggak dengar nih. Apa? I love you. Apa sih? Abang ini aku enggak dengar. Coba, kalau begitu pacarmu jangan-jangan juga, yang pacaran coba cek. Jangan-jangan juga dia memang pekak. Minta mujizat supaya dia enggak pekak gitu loh. Orang udah kuat, udah pakai toa. I love you. Apa. Lebay.com. Tapi itulah ciri-ciri orang yang jatuh cinta, selalu lebay. Dengar, kalau Anda sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, engkau ibadah pasti lebay, nggak jaim. Jangan malu menari di tempat engkau berdiri, melompat, memuji Tuhan. Bodoh amat dengan kiri kanan, yang penting Tuhan senang, itu baru bener. Ini ibadah, temannya menangis, udah begini temannya, kita iseng dipoto. Banyak masalahnya ini katanya. Masalahmu yang banyak. Engkau sedang bermasalah, orang lagi nyanyi, nangis, nikmati Tuhan. Kau foto pula. Pernah Bapak Ibu lihat orang kalau lagi mendapatkan pengurapan sampai, maaf ya, sampai ingusnya panjang begini? Kalau ada orang menyembah Tuhan sampai ingusnya panjang begini, udah gini, sampai kiri kanannya udah jijik, orang itu benar-benar lagi tenggelam itu. Jangan jorok dengan orang seperti itu. Walaupun dia keluar ingus begini, Tuhan pun senang melihat dia. Karena dia sedang mengalami Tuhan. Jadi kalau penyembahan kita masih cuman begini, penyembahan hanya bisa menyembah, hanya diatur oleh pemimpin pujian. Angkat tanganmu, tidak bisa mengangkat tangan kalau bukan disuruh pemimpin pujian. Padahal kita mengangkat Tuhan karena kagum sama Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, Mazmur 63, naikkan pujian bagi dia. Ini kalau orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Makanya suami istri, kalau engkau sungguh-sungguh mengenal pasanganmu, kalau dia keluar kota, jangan selalu kau curiga, apalagi sekarang ada pikol. Di mana? Jangan, percaya. Kalau orang yang saling mengenal dan mengalami, ada rasa percaya satu dengan yang lain. Enggak curiga. Kenapa sih dikit-dikit kau curiga sama pasanganmu? Apa yang kau takutkan, itu yang menimpamu. Itu kata Alkitab. Tapi kalau kita takut Tuhan, maka pasanganmu juga pasti takut Tuhan. Karena perubahan gak pernah dimulai dari orang lain. Kalau saya mau berubah, istri saya harus lebih dulu berubah. Kalau dia mau berubah, kalau saya mau berubah, ya mami harus lebih dulu berubah. Orang yang berubah, ketemu dengan orang yang berubah, perkataannya selalu visi dan misi. Tapi kalau orang yang tidak mau berubah, selalu ingat-ingat masa dulu. Aku masih seperti yang dulu. Suka mengungkit-ungkit yang gak perlu diungkit. Puji Tuhan, jemaat ceria tidak ada yang seperti itu. Jemaat ceria adalah jemaat yang baik. Yang bertepuk tangan itu pasti terjadi.
Amin. Jadi pengenalan kita akan Tuhanlah, lihat nih. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan yang memampukan, next bahannya. Yuk, saya minta multimedia lebih rapi lagi. Pengenalan kita akan Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seburuk apapun. Seandainya pun terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Mungkin ada proses. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita nggak ragu sama Tuhan. Justru kita berkata begini, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, percaya di dalam kekuatanmu, ku percaya. Jadi pengenalan kita Bapak Ibu, semakin kita mengenal Tuhan, itu yang membuat engkau tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Daud itu mengalami banyak masalah. Di tengah-tengah dia, waktu dia menggembalakan 2-3 ekor domba, ada masalah tidak dialami Daud? Ada. Dia sedang memuji Tuhan, dia sedang main kecapi. Anggaplah itu kita sedang melayani Tuhan. Tiba-tiba Alkitab katakan datang binatang buas untuk memakan apa? Menerkam domba piaraan yang digembalakan oleh Daud. Itu masalah. Binatang buas beruang Bapak Ibu. Itu mengerikan. Masalah yang besar. Anggaplah beruang itu masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Seperti Daud sedang main kecapi. Apa arti main kecapi? Kita sedang melayani. Kok aku semakin sungguh-sungguh melayani? Kok semakin banyak masalah? Semakin dalam hubunganku dengan Tuhan, kok semakin banyak masalah? Hari ini kau mengerti, semakin banyak masalahmu, berkatmu juga semakin banyak. Asal di tengah-tengah masalahmu, kau ingat Tuhan. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4. Daud berkata begini, ayo main di E. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Iringi pelan-pelan ya, pelan-pelan aja iring musik ya, jangan diam. Yuk. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud berkata loh, di tengah-tengah masalahnya, aku tidak takut bahaya. Bukan Daud itu hebat. Bukan dia sok-sokan di sini, enggak. Kalau orang Medan bilang, bukan dia angker jago, enggak. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya, karena sebab Engkau besertaku. Selama Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, selama Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita, kita menjadi orang yang hebat. Sekaya apapun saudara, sehebat apa pangkatmu, tanpa Tuhan, zero. Tuhanlah yang mengangkat kita. Orang yang punya pangkat tinggi dipermalukan Tuhan, karena enggak mengingat dan mengalami Tuhan. Selama kita mengingat, mengalami Tuhan sungguh-sungguh, lihat nih, tahun ini akan lebih lagi kita dipermuliakan sama Tuhan. Tuhan karena Daud melibatkan Tuhan. Alkitab berkata, Daud merobek-robek apa? Mulut binatang buas. Goliat yang begitu besar, kalah juga dibuat oleh Daud. Padahal Daud itu pendeknya luar biasa. Bukan karena Daud lebih hebat. Goliat datang dengan pedang, Daud datang dengan apa? Ali-ali atau ketapel. Tidak masuk akal.
Tapi apa yang tidak masuk akal buat dunia, selama kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan buat perkara-perkara yang besar. Libatkan Tuhan dalam hidupmu, maka perkara-perkara yang besar pasti terjadi. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, ingat ya, dengan benar akan bisa dilihat dari buahnya. Perlu hidup kita berbuah. Jadi orang mengenal Tuhan pasti buahnya. Ciri-ciri orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang dengan benar ya. Garis bawahi dengan benar ya. Ciri-cirinya yang pertama. 2, 3. Pasti hidup dalam ketaatan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ciri-cirinya dia suka taat. Dia nggak suka berontak Bapak Ibu. Dia hanya taat. Taat itu tidak enak. Tetapi ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kita. Pemberontak itu tinggal lu tunggu waktunya, dia akan dibuang sama Tuhan. Orang sombong itu musuhnya Tuhan, itu dikatakan dalam kitab. Tapi orang yang taat itu berbicara orang rendah hati. Walaupun tidak sesuai dengan keadaan hati kita, kalau kita taat pasti diberkati. Alkitab berkata dalam kitab Roma, sekalipun pemimpinmu bengis, jahat, tapi selama engkau bekerja di perusahaan itu, jangan kata-katain pemimpinmu. Kamu harus sadar, kamu bisa makan dikasih gaji oleh dia. Kalau enggak mau, keluar dari perusahaan itu. Jangan fitnah terus pemimpinmu. Diomongin terus, tidak ada gunanya. Sempat Benaya, putra saya, yang main keyboard, sempat dia mengata-ngatain saya. Saya punya power, akan saya strap dia. Tuhan punya cara untuk memproses Anda. Kalau Anda suka mengata-ngatain pemimpinmu. Bukan karena saya gembala, tapi pemimpinmu banyak, ada ketua kulmu, ada gembala kulmu. Engkau bekerja di perusahaan, pemimpin perusahaanmu, karena gaji belum naik, jangan kata-katain. Doakan supaya pemimpin murah hati, supaya digelitikin hatinya, supaya naik gaji. Enak kok, tidak ada gunanya memberontak, setuju? Masa anak Tuhan berontak? Anak Tuhan itu penurut bro. Ketaatan pasti mendatangkan berkat. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, pasti menuruti perintah. Katakan sama-sama pasti. Saya mengatakan ini Bapak Ibu bukan dari mulut saya, tapi ini firman. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, kita baca dengan suara keras, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Betul atau benar? Jikalau apa? Kita menuruti perintah-perintahnya, mengikuti sebagian atau semua? Semua. Ayat 4, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia dengan keras, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang sepakat boleh tepuk tangan? Wow. Jelas Bapak Ibu, tandanya kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengalami Tuhan, so pasti dia taat dalam segala hal. Ketaatan yang sejati justru waktu tidak sesuai dengan daging kita. Contoh, engkau ditabok, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu perintah Tuhan. Tapi kan kebanyakan kalau kita ditabok, balas lagi. Wah, gak apa-apa Pak, jujur masuk surga Bapak. Bagus Pak, tapi jangan diulang lagi Pak ya. Sah Pak, ya. Iya, kalau Anda dikata-katain orang, jangan kembali lagi buat perkumpulan untuk menggosipin dia lagi. Mulut siapa lebih lebar? Nggak perlu. Karena perintah Tuhan, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya mau nanya, bodoh atau oon? Bodoh atau oon? Ayo sama-sama, oon. Ngikut Tuhan harus seperti orang oon. Kalau ngikut Tuhan kepintaran, akan direndahkan Tuhan. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan yang akan ditinggikan Tuhan. Saya ingat waktu kami pergi ke Yerusalem ke Tanah Perjanjian. Lalu tour guide kami bilang gini, yang jago bahasa Inggris, jangan sok jago. Yang jago bahasa Chinese, jangan sok jago. Tolong ikutin aturan tour guide. Pokoknya seperti orang bodoh saja. Di rombongan kami,
Di rombongan kami ada yang sok hebat bahasa Inggris. Udah dibilang tour guide kami, jangan diajak tentara Israel ngobrol. Diajak dia bicara, langsung dilihat begini, masuk kantor langsung. Justru mama saya, mama kandungku, orang kampung, orang dusun. Dia dilihat nih, apalagi orang kampung, kecil lagi dia. Dilihat polisi, udah gini tentara Israelnya. Lalu mama saya lihatnya, ditanya bahasa Inggris, mama saya bahasa Jambi, apodio katanya. Mama saya lulus saja, lulus dia, nggak ada ditangkap polisi. Memang orang-orang merasa bodoh di hadapan Tuhan, kalau nurut itulah yang diangkat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, orang yang merasa bodoh, merasa nggak mampu di hadapan Tuhan, setiap bangun pagi dia akan berkata, kekuatanku tidak seberapa Tuhan, oleh karena engkaulah aku kuat. Gitu loh, asik ikut Tuhan loh. Nikmati Tuhan ya, nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Jadikan Tuhan itu menjadi sahabat kita. Yohanes 14 ayat 15, 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Jadi ketaatan mendatangkan berkat. Nah Bapak Ibu, di gereja kita di bawah Pak Niko, setiap awal tahun, mulai dari saya sebagai gembala, tidak hanya gereja kita, tapi seluruhnya belajar untuk taat. Karena itu di Alkitab dikatakan membawa buah sulung, persembahan sulung kita, bawa kepada Tuhan. Itu rahasia untuk diberkati Tuhan. Belajar kita untuk taat. Jadi mulai minggu depan, di minggu pertama, seluruh jemaat, doa suami istri. Buah bungaran itu buah yang terbaik. Doakan. Buah bungaran itu buah yang terbaik. Yang terbaik dan kita bawa berkat di tahun 2022. Atau ini Tuhan kami bawa ke dalam rumahmu. Iya, di akhir tahun. Itu dibawa. Aturannya sebenarnya bulan Januari. Tapi karena kita baru mulai doa pengerja, dibuat mulai bulan Februari. Kita harus sungguh-sungguh. Kita mendengar seperti ini. Jangan langsung kita pakai logika. Ini ngomongin uang lagi. Oh tidak. Kalau saudara juga belum bisa melakukan, belum mengalami Tuhan, tak usah lakukan. Tidak apa-apa. Nggak dipaksa. Karena kita memberkati, memberi dengan sukacita dan rela. Jangan dengan terpaksa. Segala sesuatu yang terpaksa, hasilnya nggak baik. Tapi kalau kita sepakat suami istri, inilah Tuhan. Nggak seberapa, tapi ini yang kuberi kepada Tuhan. Lihat, sikap hatimu akan menentukan kualitas berkatmu. Katakan amin. Minggu depan kita akan membawa buah sulung kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dengan taat, Yesaya 48 ayat 19, ini akan terjadi. 2-3. Sekiranya engkau memperhatikan apa? Perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Katakan wow. Kalau orang sungguh-sungguh taat di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh mau mendengar apa kata Tuhan, yang mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, janji Tuhan, maka damai sejahtera tidak akan pernah. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan dikatakan apa? Kebahagiaanmu akan seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, pernahkah saudara melihat gelombang laut berhenti? Sampai Tuhan datang, gelombang laut tidak akan pernah berhenti. Akan begini terus. Itu sudah dibuat Tuhan, betul tak? Katakan amin. Tuhan katakan, kalau orang sungguh-sungguh mau dengar-dengaran, mendengar perintahnya, Bapak Ibu, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahkan ada janjinya. Ini janji dalam ayat 19, ini bagi keluarga. Dikatakan apa?
keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu akan seperti kersik banyaknya. Dan dikatakan apa? Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan taat dalam segala hal. Perhatikan, endingnya apa? Nama mereka tidak akan dilenyapkan. Kalaupun Tuhan datang yang kedua kali, nama mereka, siapa mereka? Saya dan saudara, itu mereka. Nama kita tidak akan dilenyapkan. Justru Tuhan akan berkata, disebut nama kita. Sini kamu nak, sabaslah engkau bersama dengan aku. Engkau akan sehidangan dengan aku di Firdaus. Lalu Tuhan peluk kita. Siapa yang rindu dipeluk Tuhan? Aduh, istri itu paling suka kalau dipeluk. Siapa di sini istri? Coba angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Masih istri toh? Angkat tangannya Bu. Iya, iya. Suka dipeluk kokoh? Enggak pernah pelukan? Oh iya. Suka dipeluk ya? Suka ya? Para wanita yang sudah berkeluarga, siapa yang senang dipeluk? Coba angkat tangannya. Para wanita, kalau pacaran jangan dulu ya. Jangan pula, oh kata Pak Gembala GB Ceria, pacaran boleh peluk-pelukan. Tidak. Tapi jujur ya, perhatikan nih. Kalau istri itu sering dipeluk sama pasangannya, itu luar biasa. Istri akan nyaman. Jangan waktu pengen berpelukan, kau dorong dia, jangan. Jangan sakiti pasanganmu. Yesus adalah mempelai pria. Kita calon mempelai wanita. Dikatakan dalam ayat tadi. Ayo nak, ayat yang tadi. Mereka tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan dari hadapanku. Kalau Tuhan nanti datang, sebentar lagi dia datang. Justru Tuhan akan memeluk kita. Bukan ditiadakan, dilenyapkan. Sana kau, enggak. Malahan kita dipeluk. Dipeluk sama Bapa. Dia mempelai pria. Mempelai pria dengan mempelai wanita harus berpelukan. Harus berpelukan. Semakin sering suami istri sering berpelukan. Bila penting Bapak Ibu, saya ingatkan ini. Suami istri seringlah kalian berpelukan di depan anak. Maka anakmu yang wanita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari kamu. Ya. Kalau seorang suami suka peluk pasangannya, minimal nanti perempuan, anak kita perempuan, akan mencari calon suaminya minimal seperti Dedi. Minimal seperti Papa. Kalau kita tiap hari udah marahin pasangan kita, dikit-dikit dimarahin. Lalu anak perempuan kita lihat, ngeri kali jadi laki-laki begini. Aku tidak mau menikah lah. Gitu loh, mengerikan loh. Bahkan bisa dia mencari pasangan yang juga jahat. Karena dia kecewa. Siapa yang mau dipeluk pasangannya? Coba angkat tangannya. Saya lihat dulu para perempuan ya. Ya, saya lihat dari wajah kalian. Saya akan ingatkan suami kalian deh. Supaya suami kalian sering meluk ini. Coba. Oh iya ya. Saya paling sering meluk anak perempuanku. Ada di sini bapak, coba angkat tangannya. Bapak yang punya anak perempuan, seringlah peluk anakmu perempuan. Sering. Kalau belum ada anak perempuan, berdoa sungguh-sungguh. Peluklah anak perempuan, betul enggak? Peluk aja begini. Saya paling sering mencium anak saya perempuan, yang Yemima para penari. Sering saya. Setiap mau tidur, saya paling sering selimutin dia. Kalau saya selimutin dia, saya cium keningnya. Kadang dia juga tahu. Kadang selimutnya bisa juga agak dirusain dia begini. Supaya saya buat lagi. Iya. Saya senang setiap malam kadang saya ke toilet, saya periksa lagi dia. Apakah kakinya kena dingin enggak? Bapak sayang sama anaknya. Maka kalau bapak sayang sama anaknya, semua yang dicari bapak untuk anak. Oh enggak amin ya? Jangan pelit sama anak Pak. Semua yang dicari bapak untuk
semua yang Bapak punya milikmu. Yang ada di surga itu punya kita. Katakan amin. Ayo, saya rindu tahun ini, bahkan memasuki bulan Februari, kita lebih dalam mengenali Tuhan dan mengalami Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.